Ingin membudidayakan ikan gabus? Budidaya ikan gabus memang memiliki tantangan tersendiri karena ikan ini cukup sulit untuk dipijah dan perlu cara khusus dalam perawatannya. Namun, ikan ini banyak dicari dan memiliki harga jual yang cukup tinggi. Kenapa harganya bisa tinggi? Karena masih sangat jarang pembudidaya yang mau membudidayakan ikan gabus. Ini dapat menjadi peluang bagi Anda yang ingin mencari ide bisnis. Kali ini kami akan berbagi 4 tips cara merawat anak ikan gabus agar tidak mati versi Agrotech. Simak video kami hingga selesai. Yang pertama, pemilihan jenis kolam. Hal paling pertama yang harus diperhatikan dalam cara merawat anak gabus adalah jenis kolam yang akan digunakan sebagai tempat penampungan benih gabus. Anda bisa menggunakan jenis kolam terpal ataupun hanya menggunakan bak penampungan yang terbuat dari plastik. Kendati demikian, disarankan untuk menggunakan jenis kolam terpal untuk mempercepat pertumbuhan benih ikan gabus. Mengapa demikian? Pasalnya, dengan cara perawatan yang sama, potensi benih akan cepat tumbuh di kolam terpal jauh lebih besar ketimbang di bak plastik. Pertimbangan yang paling utama adalah selama proses pemeliharaan anak ikan gabus, biasanya panjang anakan akan terus bertambah antara 4 hingga 5 cm. Nah, maka dari itu, anak ikan gabus kurang memiliki ruang yang cukup untuk pertumbuhannya jika di bak plastik. Yang kedua, perhatikan sirkulasi air. Sirkulasi air pada kolam budidaya tidak kalah penting. Sebaiknya ganti air atau sifon dasar kolam secara rutin dan berkala sesuai dengan kepadatan anakan gabus. Dengan kata lain, makin padat kolam budidaya, maka harus sering pula membersihkan kolam dan mengganti airnya. Apalagi saat anakan gabus mulai memakan pelet. Saat anakan gabus memakan cacing sutra, kualitas airnya bisa lebih terjamin dalam jangka waktu panjang ketimbang saat memberi pakan pelet. Saat benih gabus mulai memakan pelet, biasanya pertumbuhan benih gabus tidak teratur karena berbagai faktor, seperti penebaran yang tidak rata. Maka dari itu, potensi kanibalisme akan makin tinggi. Secara garis besar, pertumbuhan anak gabus berada di antara 4 hingga 6 cm. Akan tetapi, pasti ada beberapa benih yang tumbuh dengan panjang 12 cm. Oleh karena itu, saat benih gabus mulai memakan pelet, perhatikan pertumbuhan benih dengan teliti dan segera pindahkan benih gabus yang berukuran besar. Yang ketiga, jenis pakan yang baik dan pemberian pakan yang benar. Tips untuk menjaga kualitas air dalam kolam adalah salah satunya diberi makan cacing sutra. Cacing sutra sendiri menjadi rekomendasi makanan yang bagus untuk anakan ikan gabus sebab cacing sutra memiliki kadar protein yang tinggi untuk membantu pertumbuhan anakan ikan gabus. Anda bisa memberikan cacing sutra sebanyak 3 kali sehari di awal penetasannya. Cara pemberiannya, gunakan jaring atau baki khusus yang terbuat dari plastik sebagai media untuk memberikan pakan. Hal ini perlu dilakukan supaya cacing tidak turun sampai ke dasar kolam dan bersembunyi di dasar kolam. Jaring atau baki plastik tersebut diikat menggantung di atas permukaan kolam dengan pemberat khusus seperti bata agar tidak mudah bergeser. Atau cara lainnya adalah dengan membiarkan wadah menggantung dengan styrofoam berbentuk persegi panjang yang telah diberi lubang di bagian tengahnya. Letakkan wadah menggantung setinggi 5 cm di atas permukaan air.
Yang keempat, beri penutup di atas kolam. Meski usia anak ikan gabus masih di bawah 1 bulan, Anda tetap perlu menutup permukaan kolam dengan jaring khusus agar anakan ikan gabus tidak melompat, terlebih di saat musim hujan. Berikut tadi adalah tips bagaimana cara merawat anak ikan gabus agar tidak mati. Salam sukses, semoga video kami bermanfaat.